Oke, kita mulai dari membahas tugas terlebih dahulu ya. Untuk tugas yang pertama, ini integral dari x kuadrat cos 3x. Berarti kan ini bentuk perkalian. Bentuk perkalian, kemarin kita sudah bahas ada dua metode. Ada metode substitusi dan ada metode integral parsial. Nah, di sini untuk metode substitusi tidak mungkin bisa dilakukan karena kalau kita pilih U, maka turunan dari yang kita pilih sebagai U itu bukan kelipatan dari fungsi yang tidak kita pilih sebagai U. Misalkan ada X kuadrat sama cos 3X ini ya. Misalkan kita pilih U-nya X kuadrat. Berarti kan turunannya 2X. Nah, 2X kan nggak bisa dicoret sama cos 3X. Karena bukan kelipatannya. Begitu juga kalau kita pilih cos 3X. Berarti turunannya cos itu kan min sin. Min sin 3X. Terus ditambah lagi, dikali lagi sama 3. Nah, min 3 cos 3X itu bukan kelipatan dari X kuadrat. Jadi ini tidak bisa diselesaikan dengan metode substitusi. Maka harus diselesaikan dengan metode integral parsial. Nah, kalau berkaitan dengan integral parsial, maka harus ada prioritas dalam pemilihan U. Masih ingat nggak kemarin prioritas pemilihan U apa saja? Ada yang bisa nyebutin? X-nya lebih besar, Bu. Yang paling besar. Hmm, bukan X yang paling besar. Cuman, Pangkatnya. Pangkatnya ya. oh, itu kalau metodenya substitusi. Kalau metode substitusi, kita pilih pangkat yang besar, atau yang di dalam kurung, atau yang di dalam akar, misalnya. Tapi kalau metode integral parsial, ada 3 fungsi yang jadi prioritas dalam pemilihan U. Ada yang tahu? Yang diprioritaskan pertama kali, fungsi apa yang kita pilih sebagai U? Ln X. Oke, ln X. Kemudian, Yang kedua, X pangkat N. oke, X pangkat N. Yang ketiga, Yang ketiganya, saya lupa, Bu. di resume kemarin ada kan? Iya. Ditulis di PPT-nya, ya tulis di papan. Coba dibuka lagi resumnya. Nyatet nggak prioritas dalam pemilihan U untuk metode integral parsial? Yang pertama, fungsi ln X. Yang kedua, fungsi X pangkat N. Yang ketiga, Pangkat X, Bu. nah, sip, E pangkat X. Nah, kalau yang nomor satu, tugas nomor satu, itu kan ada X pangkat 2 sama cos 3X. Berarti yang kita prioritaskan dipilih sebagai U, yang X pangkat 2 atau cos 3X? X pangkat 2. X pangkat 2, betul. Berarti ini sudah betul ya, dipilihnya U-nya X pangkat 2. Kalau kita pilih U-nya X pangkat 2, maka langkah berikutnya kita cari turunan dari X pangkat 2, yaitu 2X. Otomatis karena integral parsial kan rumusnya integral U dV. Berarti ada yang dipilih sebagai U, sisanya itu terpilih sebagai dV. dV-nya adalah cos 3X dx. Nah, di sini V-nya berarti artinya integral dari cos 3X itu kan sin 3X. Nah, ini kalau integral dibagi sama koefisien, sama turunan dari 3X. 3X diturunkan 3, berarti harus dibagi sama 3. Jadi per 3. Terus baru disubstitusi ke rumus integral parsial, yaitu UV min integral VDU. Jadi U-nya X pangkat 2, V-nya adalah sin 3X per 3, makanya di sini ditulisnya X kuadrat sin 3X per 3, dikurangi integral V. V-nya sin 3X per 3 dikali DU. DU-nya adalah 2X dx. Nah, di sini masih muncul integral dengan bentuk fungsinya perkalian. Berarti tetap sama harus menggunakan integral parsial. Karena X sama sin 3X kan tidak bisa kita cari turunan yang saling menghilangkan kan ya. Nggak ada yang bisa dicoret kalau pakai substitusi. Berarti harus pakai integral parsial. Berarti harus dipilih lagi U-nya.
prioritas pemilihan U ada X pangkat N sama trigonometri. Berarti yang dipilih sebagai U adalah yang X pangkat N. Di sini X pangkat N-nya adalah si X, karena X itu sama dengan X pangkat 1. Gitu. Jadi U-nya X berarti turunannya adalah 1. Berarti DU, DX sama dengan 1. Atau DU itu sama dengan DX. Kemudian DV-nya berarti sin 3X. Integralnya sin 3X. Integralnya sin kan min cos. Min cos 3X terus dibagi 3. Seperti itu. Baru disubstitusikan lagi. Nah, masih muncul integral, cuman bentuknya sudah nggak ada perkalian. Nggak ada perkalian dua buah fungsi. Tinggal integral dari cos 3X saja. Sehingga di sini integral dari cos itu kan sin 3X. Terus dibagi lagi sama 3. Makanya di sini dikali lagi 3 kan ya berarti 9. Terus dikali sama 2/3 ini maka jadinya per 27. Seperti itu. Jadi ini jawabannya nomor 1 punyanya Ella udah betul. Jadi X pangkat 2 sin 3X per 3. Ini min sama min makanya di sini plus 2X cos 3X. 3 kali 3 jadinya per 9. Terus ini tadi min 2 sin 3X per 27 plus C. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ini nomor 1. Ini nomor 2-nya. Oke, X pangkat 2 dengan X pangkat 2 min 4. Ada fungsi len, ada fungsi X pangkat N. Berarti yang dipilih, diprioritaskan sebagai fungsi U atau pemilihan U-nya adalah yang len. Di sini len-nya X pangkat 2 min 4. Berarti turunannya 1 per X pangkat 2 min 4 dikali lagi sama turunan dari X kuadrat min 4, yaitu 2X. Kemudian DV-nya berarti sisanya, berarti X pangkat 2, berarti kalau diintegralkan 1/3 X pangkat 3. Terus disubstitusi ke sini, ke UV min integral V DU. Jadi U-nya adalah len X kuadrat min 4 dikali V, V-nya 1/3 X pangkat 3, dikurangi integral V, V-nya 1/3. Sebentar. Ini salah nulis apa gimana nih, Ala? Kok X pangkat 3 per X? Ini harusnya 3 ya. X pangkat 3/3 dikali DU. DU-nya 2X per X kuadrat min 4. Nah, ini tiba-tiba muncul 3 nih di sini nih. Nah, ini sudah 2-nya dikeluarkan. Ini 3. Harusnya ini 3 ya. Makanya di sini 2/3 integral X pangkat 4 per X kuadrat min 4. Nah, ini bentuknya pembagian. Kalau bentuk pembagian sebenarnya belum kita bahas ya. Tapi ini Ella keren kali sudah bisa ngerjakan. Ini kita skip dulu di nomor 2, nanti kita bahas ya. Yang bentuk pembagian. Kita nomor 3 dulu aja deh. Nomor 3. Kalau bentuknya X kuadrat, E pangkat 4X. Berarti turunannya, kita pilih X pangkat N sama E pangkat. Berarti diprioritaskan yang X pangkat N. Sehingga turunan dari X pangkat 2 adalah 2X. Kemudian DV-nya adalah E pangkat 4X. Berarti integralnya adalah 1/4 E pangkat 4X. Gitu. Ini udah betul. Terus disubstitusi ke persamaannya, maksudnya ke rumus integral parsial. U-nya X kuadrat, V-nya adalah E pangkat 4X per 4, min integral V-nya E pangkat X. E pangkat 4X per 4 ya ini. Bersama Ella mungkin langsung dicoret sama DU-nya 2X. Jadi sisa tinggal per 2. Atas ini ada X. Terus ini masih muncul perkalian dua buah fungsi X sama E pangkat 4X. Sehingga ini bisa diintegralkan lagi dengan parsial. Jadi U-nya adalah X, turunannya adalah 1. Kemudian cari integralnya E pangkat 4X. Integralnya adalah 1/4 E pangkat 4X.
Nah, terus X pangkat 2, I pangkat 4, X per 4. Ini tetap dari sini ya. Jadi tetap ada min setengah U-nya X dikali V-nya I pangkat 4 X per 4 min integral V du. V-nya I pangkat 4 X dikali seperempat. Du-nya adalah dx. Sehingga integral I pangkat 4x seperempat kali seperempat 1/16. 1/16 dikali sama 1/2. Makanya di sini jadi 1/32. Terus ini tinggal dikalikan setengah sama seperempat jadi 1/8. Oke, ini nomor 2 udah betul. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, bentar. Kita lanjut ke untuk pembagian tadi ya. Hmm, Oke, ke bentuk pembagian. Sebelum itu saya mau ini deh, ngajarin yang integral parsial tapi istilahnya pakai tanzalin. Artinya secara konsep itu sama seperti integral parsial. Cuman metode tanzalin ini itu hanya untuk perkalian dua buah fungsi yang kalau kita pilih U-nya itu kita turunkan, itu dia menuju ke 0. Contohnya misal yang soal tadi aja ya. Berapa tadi? Soalnya tadi itu ya metode istilahnya di sini namanya tanzalin, tapi sebenarnya secara konsep dia termasuk integral parsial. Jadi misalkan ya nomor 2 tadi ya, kalau dikerjakan dengan tanzalin, bentar saya kedengaran. Jadi misalkan ini ada integral dari X pangkat 2, terus cos 3X dx. Nah, ini bisa kita buat tabel. Kan tadi kita prioritaskan pemilihannya kalau ada perkalian X kuadrat sama cos 3X kan yang dipilih U yang X kuadrat. Nah, terus yang satunya lagi kan berarti yang cos 3X. Nah, sisi yang X kuadrat ini diturunkan, sedangkan kolom yang cos 3X diintegralkan. Jadi, X kuadrat turunannya adalah 2X, kemudian diturunkan lagi jadi 2, 2 diturunkan lagi jadi 0. Sedangkan cos 3X, kalau diintegralkan, integralnya cos itu kan sin 3X. Tapi karena ini ada 3X-nya, berarti harus dikali lagi sama 1/3. Terus lagi, integralnya sin itu kan min cos 3X. Nah, ada sepertiganya lagi kan, jadi 1/3 sama 1/3 jadinya 1/9. Diintegralkan lagi, cos itu integralnya adalah sin 3X, berarti ada 1/3, berarti min 1/9 dikali 1/3, jadinya 1/27. Seperti ini. Nah, kemudian kita kalikan secara diagonal gitu ya, miring. Jadi X kuadrat dikalikan sama 1/3 sin 3X, 2X dikalikan sama min 1/9 cos 3X, 2 dikalikan dengan min 1/27 sin 3X. Tandanya nih juga plus, min, plus. Atau kalau bukan sih boleh sih plus, min, plus gitu. Jadinya X kuadrat dikali 1/3 dikali plus gitu ya. Atau biar nggak rancu, plusnya taruh depan aja deh. Ini. Jadi tandanya yang pertama plus, min, plus ini. Jadi hasilnya adalah X kuadrat dikali 1/3 atau 1/3 X kuadrat sin 3X. Terus min 2X kali min 1/9
min sama min jadinya plus, jadinya 2/9 X cos 3X. Kemudian plus sama min, jadinya min 2/27 sin 3X. Plus C, jangan lupa plus C-nya. Seperti ini. Coba kita bandingkan ya sama hasilnya yang punyanya Ella tadi. Sebentar. Mana tadi ya? Oh, ini. Kita bagi dua ya layarnya. Satunya hasil yang tadi menggunakan eh, bentuk bakunya ya, bentuk baku dari integral parsial. Satunya lagi kita gunakan, nggak bisa lagi. Bentar, bentar. Nih, coba saya share screen ya. Kelihatan nggak? Yang sebelah kiri ini yang ini tadi, hasilnya yang dikerjakan dengan menggunakan atau bentuk baku dari, ya, benar-benar. Iya, bentuk bakunya tadi X kuadrat sin 3X per 3. Yang ini yang sebelah kanan hasil dengan menggunakan metode Tanzalin namanya. Tapi secara konsep sama seperti integral parsial. Jadi X kuadrat sin 3X per 3. Tuh sama ya. 2X cos 3X per 9. Sama. Min 2/7 sin 3X. Sama aja nih berarti ya. Plus C. Gitu. Jadi untuk em, pemilihan U yang kalau diturunkan dia menuju ke 0 bisa menggunakan tabel tadi namanya metode Tanzalin. Itu hanya berlaku kalau turunannya itu menuju ke 0. Jadi kalau yang kita pilih sebagai U misalkan apa ya, ln X gitu ya. Kan tadi ada prioritas pemilihan U. Kalau kita pilih U-nya sebagai ln X berarti nggak bisa pakai tabel karena kalau diturunkan ln X kan seper X diturunkan lagi jadi berapa? Seper X pangkat min, min 1/X kuadrat gitu. Jadi dia nggak menuju ke 0. Tapi kalau X pangkat N bisa pakai metode Tanzalin. Jadi untuk U yang X pangkat N bisa kita gunakan metode Tanzalin. Kalau yang satunya lagi misalkan I pangkat X. Kalau kita pilih U sebagai I pangkat X itu juga tidak bisa menggunakan metode Tanzalin. Seperti itu. Mau dicoba lagi? Coba ya, kita latihan sekali lagi buat yang metode Tanzalin. Coba ini, integral, integral. Selanjutnya, oh, merah. Berapa sih? Berikutnya, ini nomor 1 tadi ya. Sekarang nomor 2. Misalkan kita mau mencari integral dari ya, X pangkat 3, terus dikali sama I pangkat 2X. Coba siapa ya? Denti. Halo Denti. Atau Cahya. Berarti
untuk kolom pertama, berarti yang dituliskan yang X pangkat 3 atau Y pangkat 2X Cahya? X pangkat 3, Bu. Oke, X pangkat 3 ya. X pangkat 3. Terus habis itu diturunkan. X pangkat 3 diturunkan jadi berapa Cahya? 3X pangkat 2 3X pangkat 2. Terus? diturunkan lagi jadi 3X. No, no, no. Hati-hati. 3X pangkat 2 diturunkan lagi jadi berapa? 3X. Dengan Bu. Dikalikan sama pangkatnya Cahya. 3 kali 2, Oh iya, 6X. 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 Terus 6X diturunkan lagi jadi berapa? 6. 6. 6 diturunkan lagi jadi berapa? 0. 0. Oke. Sekarang yang E pangkat 2X. Sekarang yang E pangkat 2X-nya diintegralkan. Berapa integral E pangkat 2X? 1/3. Bukan per 3, Cahya. 1 per 1/2 1/2 E2X. E pangkat 2X. Terus Ya, diintegralkan lagi jadi nggak tahu ya, lupa. E pangkat 2X itu kan Itu diintegralkan jadi 1/2 E pangkat 2X. Nah, 1/2 dikali 1/2 jadinya 1/4. 1/4 E pangkat 2X. E2. Diintegralkan Oh, lagi, berapa jadinya? 1/8 Oke, 1/8 E pangkat 2X. 2X. Sekali lagi, 1/16 1/16 E pangkat E2. 2X. Ini ya. Jadi ini disilang, dikalikan silang. Ini plus, min. Berarti hasilnya jadinya berapa perkaliannya? X pangkat 3 dikali setengah dikali E pangkat 2X. Jadinya setengah X pangkat 3 E pangkat 2X. Ini ya. Terus min 3X kuadrat dikali 1/4. Berarti min 3/4 X kuadrat E pangkat 2X. Kemudian di plus 6X kali 1/8 berarti 6/8. 6/8 tuh bisa disederhanakan kan ya? 6 bagi 2, 3. Terus 8 bagi 2, 4. 3/4X, E pangkat 2X. Terakhir, negatif 6 kali 1/16. 6 bagi 2, 3. 16 bagi 2, 8. E pangkat 2X plus C. Seperti ini. Bisa dipahami? Ada pertanyaan nggak? Kita lanjut ya. Lanjut ke bentuk pembagian. Jadi untuk integral yang bentuknya pembagian, itu juga ada 2 integral bentuk pembagian ya. Juga ada 2 metode. Sebenarnya ada 3 sih, tapi kayaknya hari ini cuma bisa terbahas 2 ya. Integral bentuk pembagian. Jadi sama, hampir sama seperti yang bentuknya perkalian. Juga ada 3 metode. Yang pertama metodenya substitusi. Jadi substitusi itu bisa digunakan untuk bentuk fungsi perkalian atau pembagian. Syaratnya sama. Metode ini bisa berhasil kita lakukan kalau misalkan setelah kita ganti ke variabel U, maka hasilnya sebelum diintegralkan, itu variabelnya semuanya sudah dalam bentuk U. Tidak muncul lagi variabel X.
Gitu. Jadi kalau masih muncul variabel X, berarti ada dua kemungkinan. Memang integralnya tidak bisa dilakukan dengan metode substitusi, atau yang kedua, kita salah dalam memilih U. Seperti itu. Terus metode kedua, kalau misalkan nggak bisa diselesaikan dengan substitusi, ada namanya integral pecah parsial, metode pecah parsial. Jadi kita pecah dulu menjadi potongan-potongan gitu ya. Jadi kita nanti integralkannya masing-masing atau perbagian-perbagian perpotongan-perpotongan itu. Dan yang ketiga, sama yang bentuknya trigonometri. Sama. Jadi yang membedakan cuman teknik. Untuk kalau perkalian ada istilah integral parsial tadi ya, integral UDV sama dengan UV min integral VDU. Kalau pecah parsial, ini ada teknik tersendiri, sedemikian hingga fungsinya itu bisa kita pecah menjadi beberapa fungsi. Sedemikian hingga nanti kita mengintegralkan per bagiannya yang sudah kita pecah tadi. Oke, kita ke metode satu dulu ya. Ke metode satu yang pertama, sebentar. Nih, misalkan ada contohnya ya. Contohnya, misalkan ada integral 2x dibagi akar x pangkat 2 plus 1 dx. Ini. Nah, ini kan berarti kita coba dengan, kalau ada bentuk pembagian ya, kita coba dengan bentuk substitusi terlebih dahulu. Berarti kalau ada bentuk yang akar, berarti kita misalkan U-nya itu yang di dalam akar. Jadi U-nya adalah X kuadrat plus 1, maka turunannya adalah 2X. Sehingga kalau kita mau ganti nilai dx-nya, bisa kita ganti sebesar du per 2X. Maka ini integralnya jadi 2X per akar U. Dx-nya berubah jadi du per 2X. Nah, ini kan bisa dicoret. Jadi artinya sebelum diintegralkan variabelnya itu sudah ke variabel U semua. Tidak ada variabel X lagi. Maka ini bisa kita selesaikan dengan metode substitusi. Atau sebelum kita integral kita ubah dulu ya bentuknya. Akar U itu kan sama dengan U pangkat setengah. Berarti kalau kita pindah ke atas, maka pangkatnya jadi berubah tanda. Awalnya U pangkat positif setengah, maka ini berubah jadi U pangkat negatif setengah. Nah, ada yang tahu integral U pangkat negatif setengah berapa? Ya. Elis, bisa ngikutin Elis? Ilham, bisa ngikutin Ilham? Berapa integral U pangkat min setengah Ilham? Mas Titi? Denti? Nah, ini kayak yang cuman Cahya ini. Cahya bisa nggak Cahya? Integral U pangkat min setengah. Coba ya, Bu. Boleh. 1/2, 3/2 nggak sih, Bu? Terus dibalik jadi 2/3. Gitu bukan, Bu? Oke, hati-hati ya. Ada negatifnya. Heeh, heeh. Jadi kan Oh, pangkatnya iya, iya, harus iya, ditambah iya. 1. Berarti kan min setengah ditambah 1.
berapa cahaya? Atau dibalik, min setengah tambah 1 itu sama seperti 1 dikurangi setengah. Berapa 1 Oh, dikurangi setengah? Setengah, Bu. setengah. Setengah. Jadi U pangkat setengah, terus kan di 1 per pangkat yang baru ya. Jadi 1 per setengah. Nah, 1 per setengah itu kan sama dengan 2. Ini bisa dirubah jadi 2. U pangkat setengah sama dengan akar U. Baru U-nya kita ganti jadi X kuadrat plus 1 plus C. Seperti ini. Ada pertanyaan nggak sama sini? Hmm, tentang apa lagi yang dapat contohkan dulu? Menentukan kemudian contoh lagi ya. Nah, kita lihat yang lagi. Hmm, hmm. Contoh yang kedua, misalkan integral dari 2x per x kuadrat min 4 dx. Coba, kalau ada bentuk pembagian seperti ini, U-nya itu berarti yang mana? Ada yang tahu? 2x min 4. Kayaknya nggak ada 2x min 4, Dinti. Ngomongnya benar. Bukan 2x min 4, Dinti. Ya, x pangkat 2 min 4, Bu. Maaf, Bu. X pangkat 2 min 4. Berarti turunannya berapa, Dinti? 2x. 2x. Berarti dx-nya adalah du per 2x. Sehingga ini integral dari 2x per u. Dx-nya adalah du per 2x. Nah, ini bisa dicoret nih. Nah, berarti kita tinggal integral 1 per u du. Denti bisa nggak nyari integral 1 per u du? Berapa hasilnya, Denti? Berarti U integral dari U pangkat min setengah. Bentar, Jadinya bentar. U pangkat min setengah dari mana? Ini nggak ada akarnya loh. Jadi kalau pangkatnya pecahan kayak setengah, sepertiga itu berarti ada akarnya. Kalau hanya 1 per U, min 1, Bu. Maaf, Bu. Soalnya U lagi pangkat. U pangkat min 1. Oke, berarti integral U pangkat min 1 berapa, Denti? Satu, Bu. No, integral 1 per U atau U pangkat min 1 termasuk bentuk khusus. Jadi kalau kemarin kita belajar ada integral X pangkat N dx, kemudian secara formulanya ya, secara aturannya, secara rumusnya itu kan berarti pangkatnya ditambah 1, terus dibagi dengan pangkat yang baru. Atau bisa kita tulis 1/n plus 1 kali X pangkat N plus 1. Nah, ini hanya berlaku untuk N yang tidak sama dengan min 1. Jadi pangkat berapapun bisa pakai konsep ini kecuali pangkat min 1. Karena kalau integral X pangkat min 1 atau integral 1/x dx itu ada bentuk khususnya. Nilainya ada yang masih ingat? Atau coba dibuka resumnya. Kemarin sudah dibahas nih. Integral 1/x dx hasilnya apa? Ada yang tahu? Kan bukan, Bu. Ln X, Bu. Betul, ln X. Ingat-ingat ya. Berarti kalau misalkan integral 1/u du hasilnya
Kalau integral 1/x dx kan ln x plus c. Kalau integral 1/u du berarti hasilnya cuman diganti variabelnya. Apa Nastiti? Ln U DU, Bu. Ln U plus Heeh. C. Nah, ln u plus c. Betul, ln u plus c. Baru kita ganti lagi U-nya jadi X kuadrat min 4 plus C. Jadi hasil akhirnya ini. Paham ya? Jadi ingat-ingat ya, kalau integral 1/U itu hasilnya adalah ln U. Oke, kita lanjut latihan berikutnya. Coba lagi. Sama aja sih. X kuadrat min 4. Nah, ini coba. Nomor 3. Integral dari 1 per X, 4X plus 3 dx. Kalian tahu? Kalau seperti ini, berarti kan yang dimisalkan U yang berapa? Coba Cahya. Integral 1/4X plus 3. Berarti U-nya berapa Cahya? 4x plus 3. Oke, 4X plus 3. Berarti turunannya atau DU dx-nya berapa Cahya? 4x Turunannya 4X? 4 4. Turunannya 3? 0 0. Jadi DU dx-nya sama dengan 4. Sehingga bentuk integralnya bisa kita ganti jadi 1/U. dx-nya ini berarti kita ganti jadi DU per 4. DU per 4. Atau 1/4 integral dari 1/U DU. Berapa integral 1/U DU, Cahya? ln U Ln U plus plus, C. oke, terakhir jangan lupa diganti lagi ya, karena kan integralnya terhadap X. Berarti hasil akhirnya juga harus dalam X. Jadi jangan berhenti sampai ln U saja, tapi U-nya harus ln diganti. 4 Oke, ln 4X plus 3 plus C. Oke, gampang ya? Nah, oke, sekali lagi coba latihan sekali lagi. Ini saya hapus aja ya. Ini kan kemarin catatannya udah kan ya? Ini coba saya hapus aja. Tapi diingat-ingat ya. Apa aturan kalau perangkatan seperti itu, dan itu hanya berlaku untuk semua nilai n, semua pangkat kecuali pangkatnya -1. Coba sekarang kalau misalkan nih, integral 4x min 8 dibagi sama x kuadrat min 4x plus 5 dx. Coba siapa? Nastiti coba. U-nya berarti berapa Nastiti? Yang X kuadrat min 4X plus 5. Oke. X kuadrat min 4x plus 5. Berarti turunannya berapa? Turunannya X kuadrat berapa Nastiti? Turunan dari X pangkat 2. Halo Nastiti? Kayaknya sinyalnya nggak bagus ya. Halo Iya, halo Nastiti? Bu. Maaf Ah, Bu, keputus. Iya, X pangkat 2. turunannya iya 2X min Oke. 4. 2x min 4. Nah,
Berarti dx-nya, berapa dx-nya Nastiti? dx-nya 2x min 4 per du. Kebalik. Dx-nya. Ini kan perkalian silang Iya, kok ya. Ini kan per 1. Jadi iya. du-nya sama 1, ini sama ini. Jadi kalau mau nyari dx, tinggal ditukar aja posisinya 2x min 4 sama dx ini. Jadi du-nya tetap di atas, yang bawah yang 2x min 4. Gitu. Berarti bentuk integralnya ini berubah jadi seperti apa? 4x min 8 itu kan harusnya bisa dicoret sama ini nanti ya. Nah, kelipatan dari 2x min 4 nggak 4x min 8 itu? Kalau kelipatan berapa kali lipatnya dari 2x min 4? Ada yang tahu? 4x min 8 Dua, itu Bu. 2 ya. Jadi 2 dikali 2x min 4 itu hasilnya adalah 4x min 8. Bener ya? 2 kali 2x, 4x, 2 kali min 4, min 8. Terus yang bawah ini kita ganti jadi U, dx-nya kita ganti jadi du per 2x min 4. Nah, sehingga ini kan sama nih, bisa kita coret. Jadi tinggal integral dari 2-nya bisa kita keluarkan, kita tinggal mengintegralkan 1 per U du. Berapa integral 1 per U du, Nastiti? Atau coba, Denti? Berapa integral 1 per U? Len U, Bu. Oke, ln U ya. Ln U plus C. Jadi U-nya kita ganti lagi jadi X kuadrat 4x plus 5 plus Oke, C. plus C. Ini ya. Oke, kayaknya udah bisa kan ya yang substitusi. Sekarang, atau ada pertanyaan nggak di sini? Kalau nggak ada, ini saya lanjut ke yang metode yang kedua, namanya metode pecah parsial. Jadi kalau pecah parsial tadi kan saya bilang kita ubah satu fungsi itu jadi beberapa fungsi, penjumlahan atau pengurangan dari beberapa fungsi. Contohnya misalkan, atau soal tadi aja ya, kita sebentar. Gimana itu caranya ya? Stop share dulu. Kita coba tadi yang soal tugas nomor 2. Nih, kalau ini tadi dibagi kayak sama itu ya. Dibagi, oh ini nih. Di soal yang tadi itu muncul integral x pangkat 4 per x kuadrat min 4. X pangkat 4. Ini coba saya share screen ya. Nih, tadi itu yang nomor 2 ini kan muncul ini integral dari x kuadrat plus 4, x kuadrat per x kuadrat min 4. X pangkat 4, x kuadrat min 4. Coba kita selesaikan. Integral x pangkat 4 per x kuadrat min 4. Kan seperti ini. Nah, ini kan kalau pakai substitusi kan nggak bisa ya. Karena kalau kita pilih U-nya x kuadrat min 4, yang kecoret itu kan cuman x pangkat 1 aja. Nih ya, kalau ada bentuk seperti ini, kita pakai substitusi. Biasanya kan kita pilih yang x kuadrat min 4. Kalau x kuadrat min 4, berarti kan turunannya 2x. Nah, berarti bentuk ini, itu kan tidak x pangkat 4-nya mah tetap x pangkat 4 dibagi ininya U ya.
X kuadrat min 4-nya diganti U, dx-nya diganti jadi du per 2x. Nah, ini kan berarti yang kecoret hanya 1x. Masih tersisa x pangkat 3. Berarti ini tidak bisa dengan menggunakan metode substitusi. Atau kita salah dalam memilih U. Coba misalkan kita pilih U-nya yang x pangkat 4. Ya, misalkan U-nya x pangkat 4. Berarti turunannya itu kan 4x pangkat 3. Berarti ini integralnya U per, nah x kuadrat min 4-nya kan tetap x kuadrat min 4. Dx-nya berubah jadi du per 4x pangkat 3. Nah, kalau seperti ini kan nggak ada yang bisa dicoret, ya kan? Masih ada muncul variabel x. Jadi, bukan salah memilih variabel u, tapi memang bentuk pembagian yang seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan metode substitusi. Nah, kalau menggunakan metode pecah parsial, itu syaratnya pembilangnya itu harus, pangkatnya itu harus lebih besar daripada penyebut. Kebalik. Pangkat penyebut itu harus lebih besar dari pangkatnya pembilang. Minimal 1 derajat lebih tinggi. Jadi kalau seperti ini kan berarti pembilangnya pangkat 4, penyebutnya pangkat 2. Nah, ini belum bisa diselesaikan dengan metode pecah parsial. Kita harus membaginya terlebih dahulu. Jadi kalau ada pangkat pembilang, nih ya, jika ada pangkat pembilang itu yang bagian atas ya, lebih besar, tandanya saya kasih gini ya, lebih besar dari pangkat penyebut, maka harus dibagi terlebih dahulu. Kalau pakai bahasa Jawanya itu pakai porogapit, harus dibagi terlebih dahulu. Cara membaginya seperti ini. Jadi x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 2 min 4. Berarti x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 2, hasilnya adalah x pangkat 2. Hasil baginya x pangkat 2 dikalikan lagi sama x pangkat 4. Jadi ada x pangkat 4, terus x pangkat 2 juga dikali sama min 4. Jadi min 4 x pangkat 2. Kita kurangi. Jadi atas kan 0. 0 dikurangi min. Jadinya plus 4x pangkat 2. 4x pangkat 2 dibagi x pangkat 2. Berarti hasilnya positif 4. 4 dikali x pangkat 2. Jadinya 4x pangkat 2. 4 dikali min 4. Hasilnya 16. Berarti atasnya 0 dikurangi min 16. Berarti masih sisa 16. Jadi hasil baginya adalah yang ini. Dia masih punya sisa 16. Berarti kan penulisannya bentuk dari integral. Jadi sini ya, integral x pangkat 4 per x kuadrat min 4 dx itu bisa dipecah. Jadi ini hasil baginya kan x kuadrat plus 4. Ditambah lagi sama sisanya. Sisanya tapi dibagi lagi sama penyebutnya. X kuadrat min 4 dx. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kan ini bisa kita integralkan masing-masing. Integral x pangkat 2 berarti sepertiga x pangkat 3. Integralnya 4 berarti 4x. Nah, PR-nya atau langkah selanjutnya kita perlu memecah lagi nih integral dari 16 per x pangkat 2 min 4 dx. Nah, ini kan sudah tuh pangkat pembilangnya sudah lebih kecil dari pangkat penyebutnya. Jadi kalau misalkan jika pangkat pembilang itu sudah lebih kecil tanda gini ya, dari pangkat penyebut, maka menggunakan integral parsial, maka
dipecah parsial. Maka dilakukan integral pecah parsial. Integral pecah parsial. Jadi kita memecah bentuk fungsi 16 per X kuadrat min 4 ini jadi jumlahan dari beberapa fungsi. Nah, caranya itu dengan memfaktorkan penyebutnya. Jadi langkah pertamanya difaktorkan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi X kuadrat min 4 itu kan bentuk faktornya adalah X min 2 dikali dengan X plus 2. Nah, kalau sudah kita bisa bentuk faktor dari penyebutnya, kita baru bisa pecah. Ini kan berarti ada dua faktor, berarti bisa dipecah jadi dua fungsi pecahan. Jadi misalkan pembilangnya kita belum tahu berapa, misalkan huruf A, jadi A itu nanti bisa diganti dengan suatu bilangan tertentu. Jadi A per X min 2 ditambah sama B per X plus 2. Nah, ini yang disebut sebagai pecah parsial. Memecah jadi beberapa bagian. Nah, langkah selanjutnya kita perlu mencari besarnya nilai A dan B. Berarti kita samakan lagi penyebutnya. Kita samakan penyebut dari dua bentuk pecahan ini. Paling mudah menyamakan penyebut itu dengan mengalihkan penyebutnya. X min 2 dikali X plus 2. Jadi X min 2 dikali X plus 2 berarti kan hasilnya X plus 2. Dikalikan A. Berarti A dikali X plus 2. Ditambah sama X min 2, X plus 2 dibagi X plus 2. Jadi kalau ini ke sini itu dibagi, hasilnya dikalikan sama pembilangnya. Jadi hasilnya adalah B dikali X min 2. Nah, kalau sudah, kita samakan. Ini kan penyebutnya sudah sama. X min 2 sama X min 2, X plus 2. Pembilangnya ini 16, sedangkan yang di sini pembilangnya adalah A kali X plus 2 ditambah B X min 2. Jadi, saya lanjutkan di sini ya. Disipkan di sini, dilanjutkan di sini ya. Jadi, 16 itu nilainya sama dengan A dikali X, AX. A dikali 2, berarti 2A. Terus B dikali X, BX. Terus B dikali min 2, berarti min 2B. Nah, kalau sudah kita kelompokkan yang ada variabel X-nya jadi 1, yang hanya konstanta jadi 1. Atau yang nggak ada variabel X-nya dijadikan 1. Jadi di sini AX sama BX bisa kita jadikan 1. Jadi X itu dikali dari A ditambah B. Kemudian 2A dikurangi 2B. Nah, namanya persamaan itu kan harus sama antara ruas kiri sama ruas kanan. Di ruas kiri itu kan nggak ada variabel X, maka bisa kita simpulkan nilai A plus B itu sama dengan 0. Sedangkan di ruas kanan 2A min 2B itu sama dengan 16. Begitu. Ini bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi, atau pakai yang kemarin. Apa namanya? Metode ada 3 tuh kan ya, matrix inverse, kemudian saya lupa ya, metode yang kedua buat mendapatkan matrix inverse, bukan matrix inverse, buat menyelesaikan SPL, ada yang masih ingat namanya apa? Ada yang masih ingat nggak? Primer. Ah ya, Kramer. Kramer atau yang terakhir menggunakan OBE. Ini kita coba pakai eliminasi substitusi aja ya. A-nya berarti sama dengan min B. Jadi kita substitusi A-nya sebesar min B. Terus min 2B sama dengan 16. Min 2B sama min 2B jadinya min 4B sama dengan 16. Berarti B-nya 16 dibagi min 4. Berarti B-nya min 4. Kalau B-nya min 4, berarti A-nya min 4 atau sama dengan positif 4. Jadi
Bentuk 16 per X kuadrat min 4 ini bisa dipecah atau dirubah menjadi bentuk A-nya adalah 4 per X min 2, terus ditambah B. B-nya adalah min 4 per X plus 2. Nah, nanti tinggal kita integralkan masing-masing dari ini. Jadi kita tinggal mengintegralkan 4 per X min 2 dx, terus kita tambahkan sama integral dari min 4 per X plus 2 dx. Ini ya tadi ya pecahnya ya. Nah, berapa berarti integral dari 4 per X min 2? Ada yang tahu? Kalau pakai metode substitusi, misalkan ini, menyelesaikan yang ini. Berarti kan U-nya X min 2. Berarti du dx-nya, turunnya X kan 1. Berarti integralnya berubah jadi 4 per U dx-nya sama dengan du. Berarti kan ini sama aja dengan 4 ln U. Atau 4 ln U-nya adalah X min 2. Seperti itu. Berarti kalau integralnya ini min 4 per X plus 2, ada yang bisa? Berapa integralnya min 4 per X plus 2? Min 4 ln X plus 2. Min 4 ln X plus 2. Jadi tinggal ditambahkan ya. Jadi hasil akhirnya adalah 4 ln X min 2 min 4 ln X plus 2 plus C. Itu. Sama tambahan tadi ya, terakhir tadi ada tambahan ini sih. Berarti hasilnya ini adalah sepertiga X pangkat 3 plus 4X, terus berapa tadi? Plus 4 ln X min 2, terus dikurangi lagi sama 4 ln berapa? Ln X plus 2 plus C. Ini. Jadi ini hasil untuk yang nomor 2 tadi. Nomor 2 dari tugas. Jelas sampai sini? Atau kita perlu latihan lagi kayaknya ya? Coba ya, sekali lagi. Coba yang ini. Misal kita mau mencari integral dari ini. Jadi berapa ini? Ini soal tugas ya. Tidak lah, kita kasih nomor. Integral dari X plus 5 dibagi dengan X kuadrat min 7X plus 6 dx. Kalau ada soal yang seperti ini, bisa diselesaikan dengan metode substitusi atau tidak? Tidak, Bu. Karena, Soalnya nanti tidak bisa dicoret karena penurunannya nanti jadinya kan 2X min 7. 2X min 7 kan tidak sama dengan X plus 5 atau bukan kelipatan dari X plus 5 ya. Jadi nggak bisa diselesaikan dengan metode substitusi. Berarti kita ke metode pecah parsial. Nah, langkah pertama yang dilakukan untuk memecah parsial, kita harus bisa memfaktorkan penyebutnya terlebih dahulu. X kuadrat min 7X plus 6 bisa difaktorkan nggak? Jadi berapa? Berapa kali berapa hasilnya X kuadrat min 7X plus 6. Berarti ini X kuadrat, berarti kan pecahan dari X dikali X. Nah, kita cari dua buah bilangan. Kalau dikali hasilnya 6, kalau ditambah hasilnya min 7. Berapa dua bilangan itu? Min 6 sama min 1. Oke. Min 6 sama min 1. Nah, kalau sudah bisa difaktorkan seperti ini kan berarti akar-akarnya berbeda ya. Kalau akar-akarnya berbeda, kita bisa pecah bentuk X plus 5 per X min 6
ini bisa dipecah jadi A per X min 6 ditambah B per X min 1. Nah, kalau sudah dipecah, berarti kan kita harus mencari besarnya nilai A sama B. Berarti kita satukan lagi, menyamakan penyebutnya dengan cara kita kalikan lagi. X min 6 dikali X min 1. Jadi X min 6 dibagi X min 6 kan X min 1. Kita kali A-nya jadi X min 1. Terus yang B-nya kita kali sama yang X min 6. Gitu. Terus kita kalikan. A kali X, AX. A dikali 1, A. B dikali X, BX. B dikali min 6, min 6B. Penyebutnya ini kan udah sama. Tinggal menyamakan pembilangnya. Pembilangnya ini berarti besarnya X plus 5. Nilainya sama dengan AX min A ditambah BX min 6B. Tinggal kita kelompokkan lagi. Berarti X-nya itu kan A ditambah B. Yang nggak ada X-nya berarti tinggal min A sama min 6B. Artinya koefisien yang di X sebelah kiri ini kan kalau nggak ditulis angkanya 1. Koefisien di kiri harus sama dengan koefisien X yang di kanan. Yang di kanan A plus B. Berarti bisa kita simpulkan nilai A plus B itu sama dengan 1. Sedangkan konstanta yang di kiri harus sama dengan konstanta yang di kanan. Berarti min A, min 6B itu sama dengan 5. Seperti ini. Nah, ini coba, kalau tadi yang pertama pakai substitusi ya. Ini coba pakai eliminasi. Kalau dieliminasi, berarti kita menghilangkan salah satu variabelnya. Misalkan kita mau menghilangkan A, berarti A sama min A biar hilang. Berarti ini harus ditambah. Sehingga B ditambah min 6, B hasilnya min 5B. Terus 1 ditambah 5 hasilnya 6. Sehingga nilai B adalah min 6 per 5. Terus kita substitusi ya. Berarti A ditambah B. B-nya tadi min 6 per 5 sama dengan 1. Berarti A-nya 1 ditambah 6 per 5. Kita samakan penyebut. Jadi 5 ditambah 6. A-nya berarti 11 per 5. Gitu. Sehingga bentuk integral ini bisa kita pecah atau kita rubah jadi A-nya tadi adalah 11 per 5 per X min 6 ditambah dengan B. B-nya tadi adalah min 6 per 5 per X min 1. Oke. Berarti berapa nih jawabannya, Denti? Integral dari 11 per 5 per X min 6. Hasilnya berapa, Denti? Sebelas per 5 ln X min 6. Oke. 11 per 5 ln X min 6. Terus min 6 per 5, berarti, oh ditambah lagi ya, ditambah sama min 6 per 5 ln X min 1 plus C. Ini hasilnya. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Cahya, ngerti Cahya? Lumayan, Bu. Alhamdulillah. Ini baru satu ya, jadi beda akar. Kan tadi kuncinya kan kita harus bisa memfaktorkan atau mencari akar-akarnya. Nah, kalau akar-akarnya berbeda, cara mecahnya seperti ini ya. Tinggal dikasih variabel A sama variabel B. Terus kita cari A sama B-nya. Tapi ada kemungkinan akar-akarnya itu kembar. Jadi misalkan X-1, terus ini juga X-1. Nah, kalau kembar nanti beda lagi cara memecahnya. Jadi kalau akarnya berbeda, mecahnya tinggal A tambah B gitu ya. Tapi kalau misalkan akarnya kembar, misal kita mau cari nih, integral dari X plus 5 dibagi sama X kuadrat min 4X plus 4.
dx. Ini kan jelas ya, nggak bisa diselesaikan dengan substitusi karena turunannya kan 2x-4. 2x-4 bukan kelipatan dari x plus 5. Jadi nggak bisa dicoret nanti. Sehingga ini harus diselesaikan dengan pecah parsial. Nah, pecah parsial kuncinya kita harus bisa mencari faktor dari penyebutnya. Jadi x plus 5 dibagi, nah ini faktornya berapa ini? Dikali hasilnya Dua. positif 4, berapa? Min 2, Bu. X min 2 sama X min 2 gini ya. Nah, ini kan kembar. Sama-sama, akarnya kan sama-sama 2-an ya. Atau min 2 sama min 2 ini. Nah, kalau misalkan kembar, berarti ini kan bisa dituliskan gini. X plus 5, X min 2 pangkat 2 dx. Ini ya. Nah, kalau kembar atau kuadrat seperti ini, ataupun pangkat 3 nanti, dipecahnya itu di mana ya? Nulisnya berarti gini. A per X min 2, terus ditambah lagi sama B X min 2 pangkat 2. Jadi kalau misalkan nanti bentuknya adalah integral di 1 per X min, min 2, misalkan sama ya, X min 2, tapi pangkatnya pangkat N. Berarti nanti dipecahnya jadi 1 per X, kok 1? A per X min 2 ditambah B per X min 2 pangkat 2 ditambah C per X min 2 pangkat 3. Pokoknya sampai pangkat N yang terakhir. Misalkan Z gitu. Sampai X min 2 pangkat N. Seperti itu. Cara memecah seperti ini berlaku untuk yang kembar. Faktornya kembar. Sama-sama, yang sama. Min 2 sama min 2 atau min 1 sama min 1. Pokoknya angkanya kembar sama persis. Itu berarti cara mecahnya seperti ini. Kalau ada 3 angka kembar, berarti nanti mecahnya sampai sini. A per X min 2 ditambah B per X min 2 pangkat 2 ditambah lagi sama C per X min 2 pangkat 3. Itu. Nah, kalau sudah bisa kita pecah, maka langkah berikutnya adalah mencari besarnya nilai A sama B. Langkahnya sama. Disamakan penyebutnya. Sedemikian hingga kita samakan sama bentuk awalnya. Ini harus sama dengan X plus 5 per X min 2 pangkat 2. Jadi ini X min 2, ada pangkat 1 sama pangkat 2. Berarti menyamakan penyebut, cari yang pangkat yang besar. Jadi X min 2 pangkat 2 dibagi X min 2 pangkat 1, kan sisa X min 2 pangkat 1. Kita kali dengan A. Jadi A dikali X min 2. Sedangkan yang suku berikutnya atau fungsi yang berikutnya ini, X min 2 dibagi sama X min 2, ini kan habis. Dibagi, terus hasilnya kita kalikan sama B, berarti tinggal plus B. Sehingga kalau kita uraikan, A kali X, AX, A dikali min 2, berarti min 2A, ditambah B per X min 2 pangkat 2, ini ya. Berarti penyebutnya ini kan udah sama seperti ini. Sama-sama X min 2 pangkat 2. Tinggal kita menyamakan pembilangnya. Tuh. Jadi kita samakan X plus 5 sama dengan AX min 2A plus B. Artinya ini koefisien X ini kan kalau ditulis ada angka 1. 1 itu besarnya sama dengan A. Sedangkan kalau plus 5 besarnya adalah sama dengan min 2A plus B. Jadi A itu sama dengan 1, sedangkan min 2A plus B itu sama dengan 5. Berarti min 2 dikali A-nya 1 ditambah B sama dengan 5. Berarti B itu sama dengan 5, min 2 dipindah ruas jadi plus 2. Jadi B-nya adalah 7. Sehingga kalau mau mengintegralkan bentuk yang seperti ini, integralnya hasilnya berarti tadi sama integralnya jadi A-nya tadi adalah 1 per X min 2 ditambah B.
B-nya adalah 7, tapi pernya X-2 pangkat 2. Nah, berarti kita tinggal mengintegralkan 1 per X-2. Hasilnya berapa integral 1 per X-2? Lan Mm-mm. ya lan X min 2. Lan X-2. Nah, kalau 7 per X-2 pangkat 2, nggak bisa pakai len ya ini ya. Karena kan pernya per pangkat 2. Len itu kan hanya berlaku kalau pernya per pangkat 1. Jadi ini pakai substitusi. U-nya X-2, berarti DU dx-nya 1 ya. Berarti integral 7 per X min 2 pangkat 2 dx itu besarnya adalah 7-nya bisa kita keluarkan ya. 7 per 1, 7 dikali 1 per X min 2 kan tadi dimisalkan U. Jadi U pangkat 2 dx-nya sama dengan DU. Berapa integral 1 U pangkat 2? Ini kan bisa dirubah jadi U pangkat min 2. Nah, berapa integral dari U pangkat min 2? Ada yang tahu? Cahya, berapa cahya integral dari U pangkat min 2? Lan U ya Bu, kan min 1 ya. Hmm, min 1 beda sama min 2. Oh iya, min 1 U Min plus 1. 1, min 1 U pangkat berapa? U pangkat 1, min 1. U pangkat min 1. U pangkat min 2 kan ditambah Iya, 1. Jadi tinggal U pangkat iya, min 1. min 1. Diper pangkat yang baru. Min 1. Jadi atau min U pangkat min 1. Min 1 kali 7 jadi min 7. U pangkat min 1 jadinya 1 U. Jadi min 7 per U. U-nya tadi ada min 2 plus U. Udah deh. Jadi hasil akhirnya tadi kita gabungin atau kita tambahkan sama len X min 2. Hasilnya adalah ini. Len X min 2 min 7 per X min 2 plus C. Ini hasilnya. Jelas sampai sini? Tes Bu. Oke. Satu lagi. Akar itu kan ada 3 jenis sebenarnya. Akar berbeda, akarnya kembar, sama akarnya imajiner. Atau artinya tidak bisa kita faktorkan. Gitu. Jadi ada kondisi memang bentuk fungsinya pembagiannya itu tidak bisa diselesaikan dengan metode substitusi. Terus mau difaktorkan, nggak bisa juga. Gitu. Jadi caranya seperti ini. Kita hmm, ini misalkan bentuknya ini. Misal ada integral 3x kuadrat min 6 dibagi sama x min 2 dikali sama x kuadrat plus 2x min 2. Nah, ada x kuadrat plus 2x min 2 itu kan nggak bisa difaktorkan. Ciri-cirinya kalau nggak bisa difaktorkan, bisa kita menggunakan rumus ABC. Jadi kalau masih ingat yang ini, kalau diskriminannya itu negatif, berarti dia nggak bisa difaktorkan. Diskriminan itu besarnya adalah B kuadrat min 4C. Jadi B itu apa, A itu apa, C apa. Ini A. Bentar. C
Jadi koefisien X kuadrat ini kita sebut sebagai A, koefisien X kita sebut sebagai B, yang tidak ada X atau konstanta kita sebut sebagai C. Jadi ini besarnya B-nya adalah 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 4, dikali A-nya 1, C-nya min 2. Jadi 4, min sama min, oh bisa ini, plus 8, D-nya adalah 12. Oke. Tapi walaupun D-nya positif, dia bukan kuadrat sempurna. Jadi maksudnya bisa difaktorkan tapi akarnya jelek, nggak bulat gitu bilangannya. Jadi ini bisa dipecah tapi dengan cara seperti ini. Ini integralnya di X ya. Berarti ini bisa dipecah jadi A per X min 2. Terus ditambah sama ininya kan nggak bisa dipecah secara bulat gitu ya maksudnya. Jadi ini tetap karena nggak bisa dipecah ya udah tetap aja. Tapi pembilangnya itu harus 1 derajat lebih rendah dari penyebut. Jadi kalau penyebutnya pangkat 2, maka pembilangnya harus pangkat 1. Di sini misalkan tertulisnya BX plus C. Seperti ini. Itu ya. Jadi kalau bentuk yang seperti ini hanya untuk nilai D yang negatif atau D-nya positif, tapi bukan bilangan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu seperti angka 1, 4, 9, 16. Jadi kalau kita akar, kita dapat angkanya nilainya secara bulat gitu, bukan bilangan kuadrat sempurna. Seperti kuadrat sempurnanya ya, seperti 1, 4, 9, 16. Jadi 1 itu kan 1 kuadrat, 4 itu kan 2 kuadrat, 9 itu kan 3 kuadrat, 16 itu 4 kuadrat. Itu. Jadi kalau nilai D-nya itu bukan bilangan kuadrat sempurna, maka cara mecahnya itu seperti ini. Jadi nggak perlu difaktorkan, biarkan seperti itu, cuman pembilangnya harus 1 derajat lebih rendah. Jadi kalau penyebutnya pangkat 2, berarti pembilangnya pangkat 1. Kalau penyebutnya pangkat 3, berarti pembilangnya pangkat 2. Seperti itu. Jadi kalau sudah kita pecah seperti ini, langkahnya sama, kita samakan lagi penyebutnya dengan kita kalikan lagi semuanya ini. Jadi ini kita kalikan semuanya. Jadi X min 2 dikali sama X kuadrat plus 2X min 2. Terus kita bagi sisa X kuadrat plus 2X min 2. Terus ini kita bagi berarti sisa X min 2 kita kali sama BX plus 2. Nah, kita samakan ya. Karena penyebutnya kan udah sama. Ini sama seperti ini. Aduh, sama seperti ini kan. Sama seperti ini semuanya. Tinggal pembilangnya yang kita samakan. Berarti bisa kita tulis 3X kuadrat min 6 itu sama dengan AX kuadrat plus 2AX. Jadi kita kalikan ya. Min 2A. Terus ini BX dikali X berarti BX kuadrat. Terus C kali X berarti CX. Min 2BX. Min 2C. Begitu. Tinggal kita kelompokkan X kuadratnya jadi A plus B. Terus ini yang X, ini ada X, ini ada X. Kita jadikan 1. Berarti 2A plus C min 2B. Terus tinggal konstanta. Min 2A min 2C. Artinya di sini koefisien X kuadrat itu kan sama dengan 3.
Kalau X-nya nggak muncul, berarti koefisiennya sama dengan 0. Terus konstantanya min 6. Jadi kita samakan nih, 3 itu nilainya sama dengan A plus B. Jadi kita bikin simpulan A plus B-nya sama dengan 3. Koefisien X. Ini kan berarti 2A plus C min 2B. 2A plus C min 2B sama dengan 0. Dengan konstantanya min 2A min 2C sama dengan min 6. Seperti ini. Jadi kita substitusi saja. Berarti dari sini kita dapat A-nya itu 3 min B. Kita substitusikan ke sini berarti 2 dikali A. A-nya 3 min B. Plus C min 2B sama dengan 0. Kita kalikan 2 kali 3 2 kali 3 6. 2 kali min 2. 2 kali min B berarti min 2B plus C min 2B sama dengan 0. Nah, min 2B sama min 2B berarti min 4C gitu ya. Min 4C, min 4B. Jadi di sini min 4B plus C sama dengan 6-nya tak pindah ke kanan. Sehingga yang ini min 2A, min 2C ini bisa saya ganti min 2A ini 3 min B, min 2C sama dengan min 6. Jadi min 6 plus 2B min 2C sama dengan min 6. Oh, ini bisa dicoret. Min 6 sama 6 habis. Berarti 2B sama dengan 2C. Berarti B-nya sama dengan C. Nah, selesai habis. Tinggal disubstitusi aja itu. Jadi ini B-nya kan sama dengan C. Kita substitusi ke sini. B-nya kita ganti C. Jadi min 4C ditambah C min 3C sama dengan min 6. Berarti C-nya min 6 bagi min 3. Berarti 2. Kalau C-nya 2, berarti B-nya ini juga 2. Kalau 2, berarti A-nya 3 dikurangi 2. Berarti sama dengan 1. Sehingga integral dari 3x kuadrat min 6 itu bisa kita ubah jadi integral A. A-nya 1 per x min 2 ditambah B. B-nya tadi 2x plus C. C-nya juga 2 per x kuadrat plus 2x min 2. Nah, tinggal kita integralkan masing-masing. Integral 1 per x min 2. Ada yang tahu? Integral 1 per x min 2. Ln X min 2. Oke, ln x min 2. Terus sekarang kita cari integral dari 2x plus 2 per x kuadrat plus 2x min 2. Gimana caranya? Pakai substitusi? Bisa nggak pakai substitusi? Punya x kuadrat. Bisa ya? X kuadrat plus 2x min 2. Berarti turunannya kan 2x plus 2. Nah, berarti dx-nya nanti bisa kita ganti jadi du per 2x plus 2. Berarti nanti integral bentuknya jadi 2x plus 2 per u. Dx-nya ganti jadi du per 2x plus 2. Berarti tinggal integral 1 per u. Berapa integralnya 1 per u? Halo, integralnya 1 per u? Ln U. Ln u plus c. U-nya berapa tadi? X kuadrat plus 2x min 2 plus c. Udah.
Jadi hasil akhirnya ln X plus 2 ini, ln X min 2 ditambah ini, ln X kuadrat plus 2X min 2 plus C. Semesternya ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya kasih tugas ya, latihan. Biar bisa lebih memahami materinya. Ini nggak perlu memfaktorkan, ini sudah difaktorkan. Jadi, X kuadrat min 2X per 2X plus 1 dikali X kuadrat plus 1. Nih. Terus yang kedua, ya, integral 8 min X per X min 2 kuadrat dikali X plus 1. Mudah. Integral 2X min 5 per X min 4 dikali 5X plus 2. Nah, latihannya atau tugasnya 3 nomor ini. Ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Kita ketemu lagi minggu depan itu kan Idul Adha ya. Libur kan. Ketemu lagi hari Jumat gimana? Jumat ini. Oh, atau nanti aja saya koordinasi sama Elis aja ya. Tapi siap-siap ya karena minggu depan kan Seninnya tanggal merah. Dimajukan aja ya di hari Jumat. Jam berapa? Jam 7. Gitu ya. Oke deh. Saya rasa cukup untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasi aktifnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya.